Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Emkiah yang dimuliakan Allah, di sini saya akan memberikan sebuah kisah nyata yang terdapat dalam hadis, yaitu wanita ahli neraka dan ciri-cirinya. Golongan wanita yang disiksa dalam neraka. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita mencucikan pakaian suaminya, maka Allah mencatat baginya 1000 kebaikan, dan mengampuni 2000 kesalahannya, bahkan segala sesuatu yang disinari sang surya, akan memintakan ampunan baginya, dan Allah mengangkat 1000 derajat untuknya. Hadis riwayat Abu Mansur di dalam kitab Masnadil Firdaus. Sahabat Ali meriwayatkan sebagai berikut. Saya bersama-sama Fatimah berkunjung ke rumah Rasulullah, maka kami temui beliau sedang menangis. Kami bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pada malam aku diisrokan ke langit, saya melihat orang-orang yang sedang mengalami penyiksaan, maka apabila aku teringat keadaan mereka, aku menangis. Saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah engkau lihat? Beliau bersabda, 1. Wanita yang digantung dengan rambutnya, dan otak kepalanya mendidih. 2. Wanita yang digantung dengan lidahnya, serta tangan dicopot dari punggungnya, aspal mendidih dari neraka dituang ke kerongkongannya. 3. Wanita yang digantung dengan buah dadanya dari balik punggungnya, sedang air getah kayu zakum dituangkan ke kerongkongannya. 4. Wanita yang digantung, diikat kedua kaki dan tangannya ke arah ubun-ubun kepalanya, serta dibelit, dan di bawah kekuasaan ular dan kalajengking. 5. Wanita yang memakan badannya sendiri, serta di bawahnya tampak api yang berkobar-kobar dengan hebatnya. 6. Wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka. 7. Wanita yang bermuka hitam serta dia makan usus-ususnya sendiri. 8. Wanita yang tuli, buta dan bisu di dalam peti neraka, sedang darahnya mengalir dari lubang-lubang badannya, hidung, telinga, mulut, dan badannya membusuk akibat penyakit kulit dan lepra. 9. Wanita yang berkepala seperti kepala babi, dan berbadan keledai yang mendapat berjuta macam siksaan. 10. Wanita yang berbentuk anjing, sedangkan beberapa ular dan kalajengking masuk melalui duburnya atau mulutnya dan keluar melalui duburnya, sedangkan malaikat sama-sama memukuli kepalanya dengan palu dari neraka. Maka berdirilah Fatimah, seraya berkata, wahai ayah, biji mata kesayanganku, ceritakanlah kepadaku, apakah amal perbuatan wanita-wanita itu? Rasulullah bersabda, hai Fatimah, adapun tentang hal itu, di antaranya 1. Wanita yang digantung dengan rambutnya, wanita itu tidak menjaga rambutnya, karena tidak memakaikan jilbabnya di kalangan laki-laki. 2. Wanita yang digantung dengan lidahnya, karena dia menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya. Kemudian Rasulullah bersabda,
Tidak seorang wanita pun yang menyakiti hati suaminya melalui kata-kata, kecuali Allah akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 70 zirah, kemudian akan mengikatkannya di belakang lehernya. 3. Adapun wanita yang digantung dengan buah dadanya, karena dia menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya. 4. Adapun wanita yang diikat dengan kaki dan tangannya itu, karena dia keluar rumah tanpa seizin suaminya, tidak mandi wajib dari haid dan dari nifas. 5. Adapun wanita yang memakan badannya sendiri, karena dia bersolek untuk dilihat laki-laki lain, serta suka membicarakan aib orang lain. 6. Adapun wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka, dia suka menonjolkan diri ingin terkenal di kalangan orang banyak dengan maksud supaya mereka itu melihat perhiasannya, dan setiap orang yang melihatnya jatuh cinta padanya karena melihat perhiasannya. 7. Adapun wanita yang diikat kedua kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubunnya, dan dibelit oleh ular dan kalajengking, karena dia mampu untuk mengerjakan sholat dan puasa, sedangkan dia tidak mau berwudu dan tidak sholat dan tidak mau mandi wajib. 8. Adapun wanita yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya seperti keledai, karena dia suka mengadu domba serta berdusta. 9. Adapun wanita yang berbentuk seperti anjing, karena dia ahli fitnah, serta suka marah-marah pada suaminya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, 4 jenis wanita yang berada di surga dan 4 jenis wanita yang berada di neraka, dan beliau menyebutnya di antara 4 jenis perempuan yang berada di surga adalah: 1. Perempuan yang menjaga diri dari berbuat haram, dan berbakti kepada Allah dan suaminya. 2. Perempuan yang banyak keturunannya, penyabar, serta menerima dengan senang hati dengan keadaan yang serba kekurangan dalam kehidupan bersama suaminya. 3. Perempuan yang bersifat pemalu, dan jika suaminya pergi maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya, dan jika suaminya datang ia mengekang mulutnya dari perkataan yang tidak layak kepadanya. 4. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dan ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, lalu ia mengekang dirinya hanya untuk mengurusi anak-anaknya dan mendidik mereka serta memperlakukannya dengan baik kepada mereka, dan tidak bersedia kawin karena khawatir anak-anaknya akan tersia-sia dan terlantar. Kemudian Rasulullah bersabda, dan adapun 4 jenis wanita yang berada di neraka adalah: 1. Perempuan yang jahat, mulutnya terhadap suaminya, jika suaminya pergi, maka ia tidak menjaga dirinya, dan jika suaminya datang ia memakinya dan memarahinya. 2. Perempuan yang memaksa suaminya untuk memberi apa yang ia tidak mampu. 3. Perempuan yang tidak menutupi dirinya dari kaum lelaki, dan keluar dari rumahnya dengan menampakkan perhiasannya dan memperlihatkan kecantikannya, untuk menarik perhatian kaum lelaki. 4. Perempuan yang tidak mempunyai tujuan hidup kecuali makan,
minum dan tidur, dan ia tidak senang berbakti kepada Allah dan Rasul serta suaminya. Oleh karena itu seorang perempuan yang bersifat dengan keempat ini, maka ia dilaknat, termasuk ahli neraka, kecuali jika ia bertobat. Diceritakan dari istri Humaid As-Saidi, bahwa ia datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya aku senang mengerjakan salat bersamamu." Beliau berkata, "Aku mengerti bahwa engkau senang mengerjakan salat bersamaku, akan tetapi salatmu di tempat tidurmu itu lebih baik daripada salatmu di kamarmu, dan salatmu di kamarmu lebih baik dari salatmu di rumahmu, dan salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjidku." Bagi lelaki sangat dituntut sembahyang berjemaah di masjid. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang lebih disukai sholatnya perempuan oleh Allah ialah yang dilakukan pada tempat yang amat gelap di rumahnya." Diceritakan dari Aisyah, pada suatu ketika Rasulullah duduk di masjid, tiba-tiba masuklah seorang perempuan dari suku Muzainah yang memakai pakaian yang terseret-seret di tanah untuk perhiasan pada dirinya di dalam masjid. Maka Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, laranglah istri-istrimu dari memakai perhiasan dan memperindah gaya berjalan di dalam masjid. Karena sesungguhnya kaum Bani Israel itu tidak dilaknat hingga mereka memberi pakaian istri-istri mereka dengan pakaian perhiasan dan mereka berjalan dengan gaya sombong di dalam masjid." Ibnu Abbas meriwayatkan juga bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila seorang wanita keluar rumahnya dengan mempersolek dirinya serta memakai wangian, sedang suaminya ridho akan perbuatan yang demikian itu, maka dibangunkan untuk suaminya pada setiap langkahnya sebuah rumah di neraka." Sabda Rasulullah lagi, yang bermaksud, jihad seorang wanita ialah taat kepada suami dan menghiaskan diri untuknya. Istri tidak wajib taat perintah dan arahan suami, apabila perintah dan arahan itu bertentangan dengan hukum Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan, seorang istri wajib mentaati suami sepenuhnya, dan memenuhi segala tuntutan suami dari dirinya, sekiranya tuntutan itu tidak mengandung kemaksiatan. Semoga kaum wanita di dunia ini bisa menjaga dari siksaan api neraka. Amin ya robbal alamin.